Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, hari ini kita akan membahas persoalan kesehatan dan ini merupakan masalah kesehatan yang masuk dalam penyakit menular seksual HIV/AIDS. HIV/AIDS bukan hanya menjadi persoalan kesehatan tetapi juga tentang edukasi, tentang kesadaran dan kepekaan sosial. Dan di tengah perkembangan layanan kesehatan di Indonesia hari ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sebenarnya apa itu HIV/AIDS, mulai dari bagaimana caranya menular hingga bagaimana kita mendeteksinya secara dini. Lantas bagaimana di Gorontalo? Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber Bapak Muhammad Ramdan Ismail, pengelola program penyakit menular di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Bapak, karena kita hari ini akan membahas soal HIV/AIDS di Gorontalo, mungkin masih banyak saudara yang ada di rumah yang sebenarnya belum begitu akrab atau belum tahu sebenarnya apa itu HIV/AIDS. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya secara umum HIV/AIDS itu beda. HIV dan AIDS itu secara umum beda. Kalau saya sederhanakan, sebenarnya HIV itu virusnya sudah ada di dalam darah manusia, tetapi belum menimbulkan gejala berat. Jadi dia sudah seseorang terpapar HIV, dia akan kelihatan sehat seperti biasanya. Fase yang sakit itu hanya ada pada fase awal, di mana seperti sakit pada umumnya, ada demam, kemudian sakit kepala berat, pembesaran kelenjar getah bening, mual muntah ada, bahkan kelelahan. Di fase pertama ini seperti dengan sakit biasa, jadi tidak akan terdeteksi. Kemudian HIV ini masuk ke dalam darah, kemudian istilahnya menyerang, berkelahi dengan sistem pertahanan tubuh si yang diserang itu, si pasien tersebut. Kemudian dia bisa berlangsung lama. Ya, jadi dia HIV ini bisa kalah dulu. Kemudian dia akan tidur, dorman namanya, kemudian dia akan tidur bertahun-tahun. Jadi 8 sampai 10 tahun, bahkan 12 tahun. Itulah kenapa orang HIV itu tidak kelihatan seperti orang sakit sebenarnya, tapi sudah ada virus di dalam tubuhnya dan mampu menularkan ke orang lain. Inilah fase yang sangat berbahaya. Orang tidak sadar dia HIV, orang tidak sadar dia mampu menularkan ke orang lain, sehingga dia bisa jajan. Kalau dia sudah menikah, dia bisa menularkan ke pasangannya. Kalau dia ibu hamil akan mampu menularkan ke bayi dan janinnya gitu. Jadi secara umum HIV itu sudah ada virus di dalam tubuhnya, tetapi belum menimbulkan gejala berat. Kemudian masuk pada fase AIDS. Kalau ini tidak diobati, kalau fase HIV ini tidak ditemukan, kemudian tidak diobati, ini akan menjadi fase AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau penumpukan gejala yang terjadi akibat sistem pertahanan tubuh yang sudah kalah. Jadi HIV ini masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan memperbanyak diri, mereplika diri. Jadi yang tadinya dia hanya 100 misalnya, kemudian dia akan mereplika diri. Pada saat 100 itu dia kalah sama sistem pertahanan tubuh manusia, ya. Jadi dia akan kalah pada fase pertama, tapi dia tidak hilang. Dia akan memperbanyak diri, hari per hari dia akan memperbanyak diri, sehingga akan masuk pada fase AIDS, atau virulensi dalam virus dalam tubuh itu akan sudah sangat banyak, sehingga sistem pertahanan tubuh manusia itu mulai kalah dengan virus HIV yang sudah banyak ini, gitu. Jadi kemudian ketika sudah kalah dengan sistem pertahanan tubuh kita manusia itu sudah kalah, maka virusnya akan menyerang sistem pertahanan tubuh kan. Jadi dia orang sakit, misalnya orang batuk di ruangan sebelah, kita bisa tertular. Kalau dia sudah masuk pada fase AIDS, jadi sangat rentan tertular penyakit infeksi lainnya. Paling banyak yang paling mematikan adalah tuberkulosis. Rata-rata pasien meninggal karena dengan tuberkulosis. Kemudian ada kandidiasis, jamur, gampang dapat jamur si pasiennya, dan ini harus kita temukan. Itulah kenapa pada fase HIV ini si pasien harus ditemukan. Kemudian dia diobati sehingga dia tidak mampu menularkan ke orang lain.
si pasien juga mempunyai umur harapan hidup, dia bisa berproduktif seperti pasien lain, seperti orang tanpa bukan ODIF, dan mampu memperpanjang umur harapan hidup dan menjadi produktif gitu. Kita punya pasien dari tahun 2005 sampai tahun ini dia masih aman-aman. Alhamdulillah sudah menikah, istrinya negatif, anak-anaknya juga negatif. Jadi sebenarnya semakin cepat ditemukan, semakin cepat diobati, semakin tidak menularkan si pasien tersebut, semakin tidak umur harapan hidup semakin panjang dan pasien bisa berproduktif seperti orang biasa pada umumnya. Ya, gitu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab ada orang yang bisa terkena HIV dan bisa menularkan itu pada orang lain? Oke, sebenarnya pada program HIV/AIDS ini sebenarnya populasi berisiko itu dibagi. Jadi ada populasi risiko tinggi, kemudian risiko sedang dan risiko rendah. Nah, populasi risiko tinggi ini disebutnya populasi kunci. Populasi kunci itu ya tentu dengan gaya hidup yang berisiko. Misalnya pada LSL, lelaki seks lelaki, kemudian bukan suka ya, kalau suka belum tentu bisa menularkan, jadi harus seks, karena sekslah yang menyebabkan dia tertular gitu. Kemudian waria, kemudian WPS, wanita penjajal seks, ladies biasanya kalau kami sebut. Kalau kami melakukan pemetaan, kami melakukan menyebutnya WPS. Tetapi kesini sebenarnya bukan hanya wanita yang menjajalkan seksnya ternyata. Laki-laki pun ada pria penjajal seks atau warianya malah ada penjajal seks. Kemudian yang terakhir ada penasun, pengguna narkoba suntik. Jadi suntik ya, pengguna narkoba suntik, bukan narkoba tablet atau hirup gitu ya, enggak, yang sabu-sabu bukan. Jadi yang narkoba suntik, karena dia bisa menularkan, misalnya dia suntik ke saya menyuntik, misalnya saya penasun, saya menyuntik diri sendiri, kemudian suntikannya saya pindah-pindah gitu, dan itu mampu menularkan gitu. Jadi empat populasi ini, LSL, waria, penasun, WPS ini mempunyai resiko tertular dan menularkan sangat tinggi secara program. Itulah kenapa mereka harus ditemukan terlebih dahulu supaya mereka tidak akan menularkan ke orang lain, gitu ya. Jadi di setiap puskesmas mulai tahun 2022 puskesmas itu sudah ada, setiap puskesmas, semua puskesmas di Provinsi Gorontalo, puskesmas Provinsi Gorontalo ada 95 puskesmas itu mempunyai dana BOK namanya, Bantuan Operasional Kesehatan dari Kemenkes untuk melakukan pemetaan. Saya ambil contoh misalnya Puskesmas Limboto. Puskesmas Limboto itu mereka harus tahu di mana 4 populasi ini. Di mana WPS-nya, di mana LSL-nya, di mana penasunnya, kemudian di mana warianya. Jadi Puskesmas Limboto itu menentukan misalnya di di kelurahan ini ada waria di sini, di kelurahan ini ada LSL di sini. Nah, ini yang dilaksanakan oleh puskesmas sebagai upaya pencegahan. Oke. Jadi, saudara, kalau tadi kita sudah dijelaskan oleh Pak Ramdan tadi soal sebenarnya apa itu HIV/AIDS yang kadang-kadang masyarakat masih awam tentang HIV. Mereka kadang-kadang menganggapnya sama antara HIV dan AIDS. Kemudian kita juga tadi sudah mendengarkan sebenarnya populasi apa saja yang berisiko untuk tertular dan menularkan kepada orang lain, dan mungkin selanjutnya kita akan bahas soal bagaimana gambaran HIV/AIDS di Gorontalo pada khususnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan saya Puspasari dan dengan narasumber Bapak Muhammad Ramdan Ismail dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Tadi kita sudah bahas tentang sebenarnya apa itu HIV/AIDS, kemudian apa saja faktor yang menyebabkan atau populasi apa saja yang bisa tertular atau menularkan kepada orang lain. Dan selanjutnya kita akan bahas secara lebih khusus tentang sebenarnya bagaimana gambaran HIV/AIDS di Gorontalo pada khususnya. Oke, gambaran HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo sebenarnya secara program itu penilaian saya pribadi sebagai pengelola program penyakit menular
itu sudah sangat baik. Karena kami di program di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit itu sebenarnya dituntut oleh Kementerian Kesehatan melalui tim kerja penyakit infeksi menular seksual, di mana di dalamnya ada HIV/AIDS, itu dituntut untuk menemukan sebanyak-banyaknya. Kalau kita menemukan sebanyak-banyaknya, kemungkinan dia tidak akan menularkan ke orang lain. Mungkin Bu Sinta ya, Bu Puspa bisa flashback di COVID. Dulu kan COVID kita harus temukan sehingga dia tidak akan menularkan ke orang lain. Itulah kenapa di swab diperbanyak dan sebagainya. Itulah sama dengan penyakit menular seksual ini. Kami menitipkan untuk melakukan tes di semua populasi kunci, populasi khusus, populasi umum itu kami berusaha untuk melakukan deteksi dini atau pencegahan untuk dilaksanakan secara bertahap, baik itu di puskesmas, kemudian di rumah sakit, di dinas kesehatan kabupaten kota dan provinsi gitu. Jadi sebenarnya sudah sangat baik upaya pencegahannya, upaya penemuan kasusnya. Bayangkan tahun kemarin kita ditargetkan untuk melakukan tes 29.000 tes. Tahun kemarin kita 35.000, bayangkan 123%, ada penayangannya mungkin 123% kita ditargetkan. Dari 29.000 kita melakukan tes 35.000. Jadi sebenarnya secara program kita sudah sangat baik. Kemudian upaya pencegahannya, upaya penemuan kasusnya dari tes itu kan menemukan gitu ya, harus ada yang didapatkan gitu. Kita ditargetkan menemukan 350 orang tahun kemarin. Untuk menemukan 350. Tahun kemarin kita hanya menemukan 233, which is itu 87% kalau tidak salah dari 350. 232 itu saja heboh. Apalagi kita harus menemukan, Kementerian Kesehatan menargetkan kita menemukan 350 gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah banyak menemukannya, tetapi mereka harus ditemukan pada fase HIV sehingga mereka tidak akan menularkan ke orang lain, satu. Kemudian umur harapan hidup juga semakin panjang, tidak ada stigma dan diskriminasi di masyarakat, dan si pasien ini akan semakin produktif. Tidak akan beda dengan penyakit atau orang dengan HIV secara umum gitu. Jadi sebenarnya secara program ini sudah sangat baik. Kemudian di 5 tahun terakhir kita sudah menemukan di angka HIV itu sudah paling banyak daripada AIDS. Ya, jadi hal ini mengindikasikan kalau deteksi dini kita sudah mulai jalan. Kalau dulu orang HIV, orang AIDS itu ditemukan nanti di rumah sakit. Nanti sakit, DP bera-bera tidak mau berhenti, DP panas tidak mau turun-turun, DP batuk tidak mau selesai-selesai. Nanti sakit, baru mau ditemukan, oh ternyata positif HIV. Kalau sekarang tidak. Jadi mereka ditemukan lebih awal, lebih dini melalui deteksi dini oleh puskesmas seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ketika positif, maka mereka harus segera diobati. Sehingga dia akan sehat seperti biasa. Jadi orang dengan HIV di Gorontalo ini sudah sangat tidak akan tara kalau dia HIV. Ya, dia bisa lincah-lincah kemana-mana dan dia pengobatan dan dia tidak akan menularkan ke orang lain. Yang berbahaya justru yang belum ditemukan tapi dia masih berkeliaran dan di mana-mana. Tapi kalau untuk sampai dengan Juni 2026 ini datanya seperti apa, Pak? Kita belum melakukan validasi data per Juni. Jadi kita melakukan data terakhir itu di Maret 2026. Maret 2026 itu trimester pertama 2026 itu kami menemukan 1.005 angka akumulasi ya. Jadi ini sebenarnya bukan angka objektif saat ini yang ada. Jadi 1.531 ini tidak ada sekarang, tidak warawiri lagi di Gorontalo. Karena sudah ada yang sudah meninggal, 500 sekian sudah meninggal. Kemudian pindah juga banyak. Waktu itu kami merawat dinas kesehatan itu, bukan kami sih, maksudnya puskesmas dan rumah sakit merawat orang dengan HIV itu banyak yang sudah pindah waktu COVID. Jadi mereka kerja di sini. Sebelum COVID mereka kerja di sini karena kan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Kemudian mendapatkan pekerjaan di sini, kemudian melakukan
faktor resiko mungkin yang tidak bisa dipantau oleh dinas kesehatan dan sebagainya, kemudian menjadi positif dan positif di Gorontalo, akhirnya selesai pekerjaan COVID dan sebagainya, kemudian pulang ke daerah asalnya. Jadi sudah banyak juga yang pindah. Jadi ada yang meninggal 500 sekian, kemudian ada yang pindah juga 100 sekian, kemudian ada yang lost follow up. Lost follow up itu kami sudah tidak ada kabar lagi di mana. Kemungkinan sih sudah meninggal, cuman tidak terinfokan ke layanan, baik itu puskesmas dan rumah sakit, kalau keberadaannya sudah di mana gitu. Jadi sebenarnya kalau totalnya ODIF orang dengan HIV ada di Provinsi Gorontalo itu ada sekitar 900. 900. Dan itu di kelompok usia yang paling banyak? Usia produktif sih 15 sampai 42. 15. Iya, 15 sampai 42 dan rata-rata dengan dengan tingkat populasi beresiko yang ada LSL, ada waria gitu. Karena memang secara program populasi ini dijangkau. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, puskesmas datang ke salon-salon, ke kafe-kafe, ke kafe-kafe yang ada karaoke-nya dan sebagainya gitu. Jadi melakukan penemuan kasus atau deteksi dini secara aktif. Intensive case funding istilahnya kalau di program. Jadi menemukan secara dini, secara aktif populasi-populasi beresiko ini, kemudian mereka diberikan muatan HIV itu seperti apa, penularannya seperti apa, kemudian ini dites secara berkala, kemudian juga diberikan upaya-upaya pencegahan sehingga si populasi kunci ini tidak negatif, kemudian tidak akan menularkan ke orang lain kalau dia positif. Dari angka 900 orang itu perkiraan ya, wilayah mana sih yang di Provinsi Gorontalo yang paling banyak? Untuk saat ini 2-3 tahun terakhir itu Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo. Iya, dulu masih sebelum. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo itu menyelesaikan pelatihan layanan HIV/AIDS dan PIMS, penyakit infeksi menular seksual itu dari tahun 2020, 21, 22, 23. 4 tahun Dinas Kesehatan melatih layanan puskesmas dan rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk membentuk layanan sedekat-dekatnya, seluas-luasnya kepada semua populasi di Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan layanan HIV/AIDS ini sekomprehensif mungkin. Sehingga kalau dulu orang positif di Pohuwato harus merujuk ke Alwi Sabu. Kalau sekarang tidak. Jadi positif di puskesmas ini, ditata laksana di puskesmas ini, kemudian diberikan pengobatan di puskesmas ini, dan upaya pencegahannya sudah sekalian di puskesmas ini. Jadi tidak ada rujuk-rujuk lagi kalau sekarang. Sehingganya upaya deteksi dini pun semakin baik. Gitu. Itulah kenapa angka kita tinggi sebenarnya, karena memang deteksi secara program itu sudah berjalan dengan baik. Gitu. Kalau dulu nanti Saki baru mau dapat yang positif. Kalau sekarang tidak. Kita harus menemukan secara aktif gitu. Pada intinya sebenarnya program itu dibuat supaya bisa menemukan sebanyak-banyaknya supaya tidak menularkan lebih banyak kepada orang lain. Dan saudara, kita selanjutnya mungkin akan membahas soal bagaimana kita dapat mengetahui atau punya kesadaran untuk memeriksakan secara mandiri langsung agar bisa menyelamatkan generasi kita ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita sudah di penghujung pembahasan dan mungkin kita akan membahas soal bagaimana kira-kira kita sebagai orang biasa bisa mendeteksi secara dini, secara mandiri kepada diri sendiri, dan bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan untuk cek HIV ini. Dan kadang-kadang yang bikin orang takut sebenarnya apakah ada biayanya, besar mungkin biayanya, mungkin bisa disampaikan informasinya di sini, Pak. Patut diinformasikan sebenarnya kalau di program yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu hampir tidak ada biaya. Asal dia di layanan pemerintah, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah. Yang akan ditakutkan dikenakan biaya itu ada pada rumah sakit
bukan rumah sakit sih, maksudnya praktek dokter swasta. Oke. Praktek dokter swasta itu yang yang tidak bukan tidak sih, maksudnya rapid atau kaset yang digunakan untuk pemeriksaan itu sebenarnya dari pemerintah Provinsi Gorontalo, tetapi biaya konsultasi dan sebagainya itu dibayar oleh pasien, tapi hanya untuk praktek swasta, baik itu dokter maupun bidan ataupun perawat gitu. Tapi kalau di pemerintahan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien untuk mengakses layanan ini. Tujuan pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk melatih puskesmas, rumah sakit, swasta maupun pemerintah adalah upaya mendekatkan layanan ini kepada seluruh masyarakat, seluruh golongan masyarakat, baik yang itu populasi umum, kemudian populasi khusus, dan populasi beresiko atau populasi kunci. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk tidak melakukan pemeriksaan, gitu. Kalau yang memang merasa beresiko, kemudian takut untuk ke puskesmas, mungkin ke rumah sakit dan sebagainya, itu sebenarnya bisa menghubungi secara personal petugas-petugas di puskesmas ataupun di layanan klinik swasta gitu. Karena sebenarnya yang ditakutkan itu selain tadi Mbak Puspa bilang biaya adalah stigma dan diskriminasi. Karena saya ambil contoh misalnya di puskesmas, di rumah sakit Dunda. Rumah sakit Dunda itu ada petugas di situ, biasanya kalau sejalan dengan DP petugas itu dan sebenarnya positif dia dan sebagainya gitu. Ada stigma dari orang lain gitu sebenarnya. Nah, ini sebenarnya yang perlu dikikis di masyarakat, karena sebenarnya HIV/AIDS itu tidak semudah itu untuk menular gitu ya. Sama dengan COVID yang duduk bicara seperti ini sudah menular, atau TBC dan sebagainya. Kalau HIV itu tidak gitu. Harus ada kita bisa menolak untuk tidak tertular sebenarnya, asal kita melakukan tidak melakukan faktor resiko untuk tertular gitu. Tidak seks bebas, kemudian ada ABCDE-nya, tidak melakukan A-nya tidak, atau abstinen, atau tidak melakukan hubungan seksual beresiko. Misalnya kita tidak tahu pasangan yang kita ajak untuk melakukan seksual itu riwayat seksualnya seperti apa, itu abstinen atau tidak melakukan hubungan seksual beresiko. Kemudian ada be faithful, setia pada pasangan gitu. Jadi pasangannya, kami tidak melabelkan itu sebagai pasangan resmi, intinya adalah pasangan gitu. Kemudian C-nya adalah kondom, C atau kondom gitu bahasa Inggrisnya ya. Tapi Dinas Kesehatan melalui kondom ini sebenarnya menjadi dilema. Terkesannya Dinas Kesehatan menghalalkan kondom gitu ya, tapi jangan salah, ketika memilih sudah di C, maka harus melewati A dan B-nya dulu. Ketika tidak mampu tidak melakukan hubungan seksual beresiko, ketika tidak mampu setia pada pasangan, so please pakai C. Ya gitu. Jadi jangan langsung melompat di C dulu, lewati dulu A dan B-nya gitu. Ketika tidak mampu memenuhi A dan B-nya, maka dituntut untuk menggunakan C gitu. Kemudian ada D, drugs atau tidak menggunakan narkoba suntik seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada E-nya adalah education, atau seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian juga ada, kalau di nakes kita ada equipment, menggunakan perlengkapan sesuai standar gitu. Jadi saya contohkan misalnya di rumah sakit, ketika pasien datang kemudian mau operasi misalnya, operasi melahirkan misalnya, kemudian dites HIV ternyata positif, kemudian seluruh puskesmas heboh gitu, heboh sendiri gitu, langsung pakai handscoon berlapis-lapis, kemudian pakai ini. Tidak perlu seperti itu sebenarnya yang dimasukkan equipment ini, cukup menggunakan standar, sesuai standar, maka si pasien si nakes ini sebenarnya tidak akan tertular dan
mengurangi stigma dan diskriminasi pada ODIF itu tersebut. Bahkan di masyarakat tuh ada stigma bahwa katanya, saya mau sekalian konfirmasi juga ya, apakah ini betul duduk di tempat duduk bekas orang HIV katanya itu bisa menularkan, dan bahkan bicara dekat begini dan saling menghirup napas katanya itu akan menularkan HIV juga. Sangat tidak benar ya. Sangat tidak karena benar. kehidupan sosial kemasyarakatan itu tidak menjadi faktor resiko. Ya. Faktor resiko ya kegiatan seksual, kemudian karena kan HIV ini hanya menularkan dari 3 kegiatan: seksual, kemudian maternal atau kehamilan, kemudian ada dari penggunaan narkoba suntik tadi. Jadi pindah-pindah suntik, kemudian dari produk darah yang tercemar gitu. Sebenarnya 3 itu. Kalau bertukar gelas untuk minum? Tidak ada masalah. Tidak sih masalah ya? sebenarnya. Karena mereka bilang kan cairan tubuh tidak ada masalah. Cairan tubuh hanya darah, air susu ibu, dan cairan kelamin. Entah itu sperma atau vagina gitu. Cairan sperma atau cairan vagina. Jadi sebenarnya dari 3 ini kan kita bisa memilih untuk tidak mungkin kita kehidupan harian tapi sosial harian tapi berhubungan dengan darah, berhubungan dengan cairan kelamin kecuali seksual gitu ya. Kemudian air susu ibu kan hanya dari ibu ke bayinya gitu, tidak ke orang lain gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya ya tidak sesimpel itu untuk tertular gitu. Kemudian harus memenuhi, ada prinsipnya ESE. Exit, survive, sufficient, dan enter. Misalnya saya ODIF, darah, ASI, dan cairan kelamin itu harus keluar dulu dari tubuh saya. Itu E yang pertama, EC. Kemudian S yang pertama ada sufficient, jumlahnya harus cukup dulu. Kalau saya mengeluarkan darah, misalnya saya luka, jumlahnya harus cukup dulu untuk menularkan ke orang lain gitu. Kemudian ada survive, ketika 3 cairan ini keluar dari tubuh saya, dia harus mampu bertahan di lingkungan luar tubuh gitu. Misalnya ada nyamuk nih yang gigit saya, kemudian nyamuk itu kan ada darahnya. Si darah itu tidak mampu bertahan di struktur tubuh nyamuk sehingga dia akan mati gitu. Nah, ketika nyamuk menggigit orang lain, dia tidak akan menular gitu. Kemudian yang terakhir ada enter. Jadi ESSE, yang terakhir ada enter. Harus masuk ke tubuh orang lain gitu. Untuk masuk kan diizinkan oleh kita gitu. Misalnya kita salaman, dia ODIF, kemudian ada luka, tapi integritas kulit kita baik dan sebagainya, tidak ada masalah sebenarnya gitu. Berarti harusnya kita mulai dari sekarang harus stop mendiskriminasi orang. Iya, tidak ada yang alasan ODIF, untuk mendiskriminasi. Karena kadang-kadang itu menjadi salah satu alasan kenapa orang tidak mau mandiri datang melakukan pelayanan kesehatan HIV, dan itu akan lebih menyusahkan lagi program yang sebenarnya itu sudah dijalankan pemerintah. Benar. Justru kita harus mendorong, mendukung, mendampingi orang dengan HIV untuk ayo akses pengobatan sehingga dia tidak akan menularkan ke orang lain. Kemudian umur harapan hidup juga semakin panjang dan si ODIF ini akan produktif seperti orang biasa. Mungkin yang terakhir bisa sampaikan pesan-pesan untuk saudara di rumah yang menonton, anak-anak muda, orang dewasa, supaya kita bisa sama-sama menjaga generasi lebih baik. Gitu. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Kalau ditanyakan ke kami, orang program, pasti ada 4 pilar yang harus disampaikan. Yang pertama adalah pencegahan, jangan melakukan hubungan seksual beresiko, kemudian setia pada pasangan dan sebagainya, kemudian menggunakan kondom. Kemudian berikut adalah kalau memang merasa beresiko, ya harusnya mengakses layanan yang sebenarnya sudah disetting sedemikian rupa oleh pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk mendekatkan akses sedekat-dekatnya, membuka layanan akses seluas-luasnya di Provinsi Gorontalo. 95 puskesmas, 15 rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta, sebenarnya sudah siap menerima semua pasien yang merasa beresiko untuk tertular HIV/AIDS ini. Kemudian kalau memang ternyata positif, segera akses ARV, obatnya gratis, tidak ada pungutan biaya apapun, dan itu tidak ada efek samping. Jadi jangan sampai sudah masuk pada fase AIDS. Kalau sudah fase AIDS, biasanya sudah ada sakit lain, misalnya TBC dan sebagainya, akan ada tambahan obat selain obat HIV ini gitu sebenarnya. Jadi lebih susah untuk
mengadaptasi pengobatan yang dijalani. Kemudian yang terakhir, promosi kesehatan dengan tidak menekan angka stigma dan diskriminasi dan mendukung ODIF untuk pengobatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ramdan yang sudah berkenan memberikan informasi, berbagi dengan kita semua tentang HIV/AIDS dan juga bagaimana dia tertular dan bagaimana cara kita mengetahui supaya ada deteksi dini. Terima kasih dan sekian dari saya, Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.